Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rio Rizky Aprilian, NIM D2019-1048. Di sini saya akan menjawab sebuah pertanyaan, yaitu ada 5 pertanyaan dari yang berkenaan dengan akhlak tasawuf. Yang pertama yaitu pertanyaannya yaitu berikan dasar bertasawuf dalam Al-Quran dan hadis. Bertasawuf dalam konteks rasa syukur telah dijelaskan di Al-Quran. Syukur hamba kepada Allah adalah memuji kepadanya dan mengingat kebaikannya. Sedangkan syukurnya Allah kepada hamba berarti Allah memuji kepadanya dengan mengingat kebaikannya. Hakikat syukur bagi hamba ialah ucapan lisan dan pengakuan hati terhadap kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhan. Rasa syukur telah dijelaskan pada firman Allah, yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, Fadkuruni adkurkum waskuru li wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Lalu selanjutnya yaitu tawakal. Tawakal adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surat Ali Imran ayat 159. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Bertasawuf dalam konteks bersabar juga dijelaskan pada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu. Diceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sabar yang sempurna adalah pada pukulan atau maksudnya yaitu saat menghadapi cobaan yang pertama. Hadis riwayat Anas bin Malik dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam Al-Janaiz bab sabar 3138. Yaitu pertanyaan yang kedua. Lanjut pertanyaan yang kedua. Jelaskan ajaran inti dan langkah-langkah dalam bertasawuf. Tasawuf adalah bagian dari syariat Islam yang memuat suatu metode untuk mencapai kedekatan atau penyatuan antara hamba dan Tuhan, dan juga untuk mencapai kebenaran atau pengetahuan hakiki atau ini rasa agama. Inti ajaran tasawuf adalah membersihkan jiwa guna mendekatkan diri kepada Allah. Dengan menggunakan metode tertentu, mereka berbeda pendapat mengenai bentuk metode, urutan makomat, dan keberadaan ahwal. Langkah-langkah dalam bertasawuf ada 3, yaitu diantaranya yang pertama, tahali. Tahali adalah langkah membersihkan diri, yaitu dengan cara bertaubat dan menghiasi hati dengan rasa ikhlas dan jiwa muhasabah. Yang kedua yaitu tahali. Tahali yaitu langkah menghiasi diri dengan takwa, maksudnya yaitu menghiasi diri dengan jalan membiasakan dengan sikap dan sifat serta perbuatan yang baik, berusaha agar setiap gerak dan perilakunya sejalan di atas ketentuan agama. Yang terakhir yaitu tajalli. Tajalli yaitu seorang yang hatinya sudah terbebaskan dari tabir, maksudnya adalah sifat-sifat kemanusiaan atau memperoleh nur yang selama ini tersembunyi atau fana segala selain Allah ketika menampakkan wajahnya. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan urgensi tasawuf bagi masyarakat modern saat ini. Ada beberapa faktor yang menandai arti penting tasawuf bagi kehidupan manusia modern. Pertama, yaitu tasawuf merupakan basis yang bersifat fitri pada setiap manusia. Tasawuf adalah potensi ilahiyah yang berfungsi diantaranya untuk mendesain corak sejarah dan peradaban dunia. Tasawuf dapat mewarnai segala aktivitas baik yang berdimensi sosial, politik, ekonomi, maupun kebudayaan.
Yang kedua yaitu tasawuf berfungsi sebagai alat pengendali dan pengontrol manusia agar dimensi kemanusiaan tidak ternodai oleh modernisasi yang searah pada dekadensi moral dan anomali nilai-nilai. Sehingga tasawuf akan mengantarkan manusia pada tercapainya keunggulan dan kejayaan akhlak. Dan yang ketiga yaitu tasawuf memiliki relevansi dan signifikansi dengan problema manusia modern. Karena secara seimbang memberikan kesejukan batin dan disiplin syariah, sekaligus tasawuf dapat dipahami sebagai pembentuk tingkah laku melalui pendekatan tasawuf suluki dan dapat memuaskan dahaga intelektual melalui pendekatan falsafi. Tasawuf juga dapat diamalkan oleh setiap muslim dari lapisan sosial manapun dan di tempat manapun. Secara fisik mereka menghadap ke arah satu kiblat. Dan secara rohaniah mereka berlomba-lomba menempuh jalan atau torekot melewati makomat dan ahwal menuju pada kedekatan atau yang disebut dengan qurb. Bahkan peleburan fana dengan Tuhan yang Maha Esa yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pertanyaan yang keempat. Apa yang Anda pahami tentang thariqah atau tarekat? Menurut pendapat saya, thariqah secara bahasa berarti jalan, cara, metode, sistem, mazhab, aliran, atau keadaan. Sedangkan secara istilah, ialah jalan atau metode khusus bagi orang-orang yang menempuh jalan kepada Allah melalui tahapan makomat, dan tujuan dari bertarekat ialah untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi tujuan tasawuf maupun tarekat yang sebenarnya adalah menghidupkan syariat Allah dan berkhidmat pada syariat Allah tersebut. Pertanyaan yang kelima. Jelaskan perbedaan antara cinta dan nafsu. Menurut pandangan saya, perbedaan antara cinta dan dengan nafsu adalah terlihat dari niat awalnya. Maksudnya adalah kalau cinta niatnya lebih ke arah ingin menyayangi, membahagiakan, saling menjaga dan tidak memiliki niatan untuk merusak. Tidak ada niatan untuk merusak kehormatan yang dimiliki. Sedangkan apabila atas dasar nafsu, niatnya lebih ke arah ingin merusak kehormatan, ke arah ingin cuman bersenang-senang semata dan tidak sepenuhnya ingin melindungi. Lalu pertanyaan yang terakhir. Ini intinya yaitu bagaimana kita ketika kita menghadapi sebuah musibah yang digambarkan oleh seorang damar. Jika saya di posisi damar, saya berusaha untuk mencari bantuan dari pemerintah. Bantuan tersebut bisa berupa beasiswa, untuk biaya perkuliahannya, untuk tempat tinggal. Saya akan menumpang sementara di rumah sanak saudara yang sampai dengan saya mendapatkan pekerjaan sampingan untuk bisa menyambung kehidupan. Lalu dan yang paling penting atau utama dalam menghadapi ujian tersebut, harus bisa ikhlas menerima kenyataan yang ada, harus bisa bersabar, dan yang terakhir harus tetap berjuang serta semangat dalam menjalani kehidupan. Karena menurut saya di samping sebuah ujian pasti ada hikmah di baliknya. Nggak mungkin kita berada di posisi yang di bawah terus. Pasti ada hikmah di baliknya atau sisi baik di balik ujian tersebut. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.